Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Caya Dewi Artanti dengan NIM 13 12 3000067. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pentingnya penerapan sikap toleransi antar suku. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan ras, suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Maka dari itu banyak terjadi perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut kita dapat disatukan dengan semboyan negara kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Kita sebagai generasi muda harus ikut serta dalam mempertahankan persatuan dan mengurangi tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam negara kita. Salah satu tindakan yang dapat mengakibatkan perpecahan adalah tindakan rasisme. Rasisme sendiri merupakan penjabaran dari perilaku yang membeda-bedakan manusia dan menganggap suku atau ras tertentu lebih tinggi dari suku atau ras lainnya. Adapun bentuk-bentuk dari tindakan rasisme, yang pertama adalah tindakan rasisme verbal, yaitu menggunakan kata-kata atau bahasa yang menghina, mengejek, mengancam, atau memfitnah seseorang ataupun kelompok berdasarkan ras, warna kulit, suku, atau daerah asal-usulnya. Contohnya seperti memanggil seseorang dengan sebutan yang merendahkan, meniru aksen atau logat seseorang dengan cara mengejek, atau membuat lelucon atau sindiran yang berbau rasis. Selanjutnya adalah bentuk rasisme nonverbal, yaitu perilaku yang mengekspresikan ketidaksukaan, benci, atau tidak hormat terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, warna kulit, atau asal-usulnya. Contohnya, seperti menghindari kontak mata saat bertemu, berpindah tempat saat berhadapan dengan seseorang dari ras yang berbeda, dan menunjukkan ekspresi yang sinis terhadap suatu kelompok yang bukan dari kelompoknya. Dan yang terakhir adalah tindakan rasisme individual, yaitu tindakan rasis yang dilakukan individu dan ditujukan hanya kepada perorangan dengan secara langsung memberikan sikap atau tindakan yang merendahkan karena perbedaan suku dan ras. Contohnya, penolakan kerjasama hanya karena latar belakang asal-usul dan warna kulitnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya rasisme. Yang pertama ada perbedaan asal daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Perbedaan ini dapat menimbulkan rasa bangga terhadap daerah asal, tetapi juga dapat menimbulkan rasa benci dan iri terhadap daerah lainnya. Hal ini dapat menyebabkan orang merendahkan, mengejek, atau menyerang orang lain yang berasal dari daerah yang berbeda. Selanjutnya adalah perbedaan warna kulit. Warna kulit adalah salah satu ciri fisik yang paling mudah dilihat dan dibedakan oleh manusia. Warna kulit dapat menjadi simbol atau ciri khas suatu suku. Hal ini dapat menyebabkan orang menganggap warna kulitnya lebih baik dan lebih indah, lalu diartikan sebagai lebih pintar, lebih baik daripada warna kulit orang lain. Hal ini dapat menyebabkan orang menghina, mengucilkan, atau menganiaya orang lain yang memiliki warna kulit yang berbeda. Lalu di sini terdapat dua pokok masalah yang telah kami ambil. Yang pertama, Indonesia sebagai negara dengan tingkat rasisme tertinggi ke-14 di dunia. Lalu yang kedua, kami mengambil salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yakni tindak rasisme yang dialami oleh salah satu siswa asal Papua di SMA Negeri 1 Pakusari, Jember. Tindakan rasisme tersebut dilakukan oleh guru berinisial EBP yang melontarkan kalimat si hitam kepada sang siswa asal Papua tersebut. Guru mengakui bahwa ia melontarkan kata tersebut karena kesal karena siswa tersebut tidak mengerjakan tugas. Meskipun demikian, kita mengetahui bahwa tindak rasisme dengan berbagai cara termasuk melontarkan kalimat yang menyakiti hati orang lain dengan menyebutkan ras atau suku merupakan tindak yang tidak baik dan tidak pantas untuk dilakukan.
Seperti yang dapat dilihat pada tabel tingkatan tindak rasisme dari berbagai negara, Indonesia menduduki tingkatan ke-14. Dapat diartikan bahwa cukup banyak tindakan rasisme yang terjadi di Indonesia, seperti halnya yang dapat kita jumpai di berbagai media sosial. Terdapat banyak kasus rasisme yang menimpa ataupun dilakukan warga negara kita, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Maka dari itu, sebelum adanya peningkatan tindak rasisme yang terjadi di Indonesia, perlunya kita sebagai warga negara Indonesia untuk menanamkan pada diri masing-masing sikap patriotisme untuk membela negara dari segala bentuk ancaman, seperti ancaman perpecahan, dengan belajar memahami arti toleransi antar sesama warga Indonesia agar tidak terjadi konflik akibat ketidakbisaan individu menghargai ras dan suku yang bermacam-macam. Setelah mengetahui bahwa tindak rasisme merupakan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan, kami akan menyampaikan dampak dari tindak rasisme yang telah terjadi setelah adanya kasus rasisme pada salah satu siswa asal Papua di SMA Negeri 1 Pagusari, Jember. Yang pertama, korban merasa kecewa karena guru berinisial EBP melontarkan kata-kata yang menyakiti hati dengan sebutan atau kalimat si hitam kepada sang siswa tersebut. Lalu yang kedua, karena adanya kasus tersebut menyebabkan pembelajaran menjadi tidak kondusif. Lalu yang ketiga, menyebabkan konflik karena ketika guru berinisial EBP mengatakan si hitam kepada sang korban, tidak hanya korban tersebutlah yang merasa tersinggung, namun keluarga atau masyarakat dengan suku Papua juga pasti mengalami rasa kecewa ataupun sakit hati. Berdasarkan kasus tersebut pula telah terjadinya penyelesaian konflik. Yang pertama, guru berinisial EBP telah menyadari kesalahannya dan sadar akan pentingnya toleransi antar suku. Guru tersebut telah meminta maaf kepada sang korban 1 hari setelah kejadian. Hal tersebut menggambarkan bahwa guru telah mengakui kesalahannya dan berkehendak untuk memperbaiki perilakunya yang keliru pada saat itu. Yang kedua, Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur ikut menangani permasalahan tersebut dengan memindahkan guru berinisial EBP ke tempat kerja lainnya. Hal tersebut diharapkan untuk menciptakan suasana pembelajaran di SMA Negeri 1 Pagusari, Jember untuk menjadi kondisi yang lebih kondusif. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan dengan cara melakukan toleransi, kita perlu berupaya agar hal serupa tidak terulang kembali. Yang pertama, kita perlu meningkatkan toleransi dengan menghargai perbedaan antara manusia. Kita menyadari bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Kita perlu menghargai satu sama lain. Lalu yang kedua, kita tidak boleh merasa lebih unggul atau bahkan merasa lebih rendah hanya karena perbedaan ras dan warna kulit. Kita perlu bangga kepada diri kita sendiri, kepada ras, kepada suku kita sendiri, namun kita tidak perlu merendahkan suku, ras, atau golongan yang lain hanya karena kita merasa suku atau ras kita lah yang paling tinggi. Lalu yang ketiga, kita perlu menentang setiap orang yang akan bersikap rasis. Hal tersebut dilakukan karena kita, sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu sadar bahwa toleransi adalah hal yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih kuat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Sekian dan terima kasih.